sih rakyat lu di penjara, dibunuh, di itu berapa puluh ribu yang mati ya. Makanya rakyat satu-satunya negara yang diserang sama negara lain, rakyatnya sukacita, happy ya, berpesta, nyanyi, teriakin, malah ngangkat bendera Israel ya, dengan apa bendera Iran, bahwa we are the friend of the Israel begitu ya. Nah, kami ini teman dengan Israel, kami ini thank you sama Netanyahu. Netanyahu tuh hero kami ya. Mereka itu satu-satunya hanya negara Iran saat ini begitu ya. Belum lagi banyak sekarang negara-negara Arab itu akhirnya terbuka ya, katakan berapa ya, minimal 1,5 miliar lah ya, Islam nggak bisa ngelawan ya, nggak bisa begitu, masih mengharapkan negara kafir pemakan babi Korea Utara, China untuk nolong, tetapi pertolongan nggak kunjung datang ya. Begitu. Nah, jadi proses pemecahan atom ini yang terus beruntun bekerja ini, itu prosesnya luar biasa, membutuhkan eh, peralatan fasilitas yang luar biasa, listrik, air, mesin-mesin sentrifugalnya, belum lagi dia mesti siapin limbah nuklirnya. Ya, bagaimana lagi juga resiko kecelakaan, gudangnya juga yang besar, yang SOP-nya mesti mesti luar biasa. Nah, itu nggak gampang, begitu luar biasa lama. Dan itu yang saya yakin, kalaupun bahan bakunya sudah pengayaan 60% yang katakan dia punya 400 kilo, ya kalau 400 kilo kan katakan nggak sampai satu kontainer ya, satu kontainer aja mungkin beratnya itu bisa menghasilkan 25 ton, berarti 25 ribu kilo ya. Nah, kalau kita impor barang itu satu kontainer yang 20 feet aja 6 kali 2 meter apa 2,5 meter ya. Yang 2 meteran lah kalau nggak salah ya, 2,10 meter apa 2,20 meter itu satu kontainer 20 feet, ukuran 6 meter dengan tinggi 2 meter, itu bisa memuat 25 ribu ton. Jadi kecil sebenarnya, bahan uraniumnya nggak besar, 400 kilo kan yang dia punya itu udah menghasilkan bisa untuk 60%. Jadi tinggal dia pengayaan 30% lagi untuk menghasilkan 90%, ya bagusnya 99% minimal ya. Itu yang paling perfect untuk membuat persenjataan nuklir. Nah, itu prosesnya aja udah butuh bertahun-tahun, belum lagi ya belum tentu keahlian mereka mampu begitu ya, walaupun mungkin dibantu Korea, Cina, Rusia, nggak mudah memang begitu, atau tadi yang katakan Pakistan begitu. Nah, jadi itu yang dihancurkan, minimal fasilitasnya itu aja dia untuk membangun itu perlu berpuluh-puluh tahun. Jadi walaupun lu mau pindahin uraniumnya ya nggak bisa. Uranium itu juga bisa dibeli ya kalau ilegal. Dia pengayaannya udah di negara lain, katakan Korea Utara memberikan, atau Cina memberikan, atau Rusia memberikan, ya bisa saja. Tetapi nggak mungkin negara China, negara Rusia akan memberikan pengayaan bahan apa untuk bahan baku untuk nuklir yang sudah pengayaannya udah minimal 99% ya. Oh, dia bisa kena sanksi dan bisa jadi problem besar begitu. Nah, karena negara-negara ini sudah terikat ya betapa bahayanya, dan mereka mengerti begitu betapa bahayanya nuklir ini, apalagi jatuh di tangan eh, pemimpin Islam yang model Khamenei ini, yang kerjaannya bisa kayak Kim Jong Un, sebentar-sebentar bisa ngancam orang untuk nuklir, perang baru sebentar udah nuklir begitu ya. Nah, jadi nggak mungkin akan diberikan seperti itu. Jadi artinya statement Trump itu ya jauh lebih eh, kredibel ya. Memang udah hancur ya, itu meledak habis itu begitu ya. Minimal pembangkit listrik di atas saja itu dia mesti ngebangun aja bertahun-tahun. Jadi kalau mau ngelihat ini ya minimal seperti fasilitas Chandra Asri lah tuh yang di daerah Cilegon itu pipa-pipanya itu aja udah seperti kayak untuk pembangkit listriknya, belum lagi limbah airnya, belum lagi mesin-mesinnya di bawah itu hancur semua saya yakin udah, dan itu bisa berpuluh-puluh tahun. Nah, jadi
Itu hanya yang nggak ngerti dan Iran ya memang Raja Takia ya. Jadi hanya untuk menyenangkan hati. Nah, makanya si Trump ya tenang-tenang aja. Udahlah Israel, lu tenang aja lah. Ini udah habis, udah kasihan lah. Masa lu mau tekan sampai habis. Ya udah nanti urusan dalam negeri aja kalau mau digulingin, ya itu urusan dalam negeri lah. Saya rasa mungkin rakyatnya juga udah nggak percaya ya. Makanya saya yakin juga rakyat Iran begitu senang dengan gencatan senjata ini turun di jalan ya bahwa dia tahu persis kalau diterusin ini ya habis lah dan mereka udah ketakutan juga ya begitu. Eh, karena ya udah nggak ada perlawanan ya pesawat-pesawat itu dengan mudah masuk ke sana begitu. Sedangkan ini hanya brutal saja memberi apa mengirimkan rudal-rudal jelajahnya, hipersoniknya segala macam kan, tetapi ya sasarannya nggak jelas ya entar ke rakyat sipil, entar ke sekolah, entar ke rumah sakit begitu dan itu ya cuman kena ini aja getaran aja ya kaca-kaca pecah ini nggak ada yang sampai gedung tinggi itu ambruk begitu kan satu gedung tower habis kalau Iran kan berbeda ya, presisi banget. Setiap ini habis semua udah ya. Tergantung mau yang mana. Kalau cuma jenderal aja ya mungkin dua tiga lantai lah itu kamar-kamarnya atau ruang meetingnya atau office-office-nya dihabisin ya. Tetapi kalau yang kelasnya kayak Gunung Fordo segala macam, ya dia pakai GPU kekuatan yang besar ya, berapa puluh ribu ton itu, berapa ribu ton itu bomnya itu kekuatannya ya, dan itu beberapa buah begitu ya pasti udah habis itu gitu. Ya, jadi jauh lah ya. Yang satu cuman hoak doang medianya dan nggak ada wawasan, gampang dipatahkan ya dengan informasi data. Dan sekarang data itu gampang banget dicari. Ya, itu. Dan ini Pak SK, kalau suatu negara punya hulu ledak nuklir atau rudal nuklir atau roket nuklir atau bom nuklir, itu harus punya tempat uji coba kan Pak SK. Iya kan? Iya, dia Sedangkan mesti coba. Iran, betul sekali kan harus punya tempat uji coba yang luas kan. Kalau secara Mm-mm. logika, mana mungkin orang menciptakan senjata tidak dicoba dulu kan? Ya kan? Iya. Kalau di Iran ini, kalau mereka menginginkan senjata nuklir, pasti harus mempunyai tempat. Sedangkan mereka berdekatan dengan negara-negara tetangga. Nah, itu Mm-mm. satu yang dibenci oleh negara-negara tetangga. Ya. Mm-mm. Tapi belum tentu Iran ini punya nuklir. Bisa jadi itu cuma suatu untuk No, perang psikologis ya kan, agar oh dia aku ini udah dua bangun iki. fasilitasnya, tetapi belum jadi. Jadi memang diperkirakan baru 60% pengayaannya. Jadi untuk membuat senjata nuklir itu dia pengayaan uraniumnya yang dari 235 jenis 238 itu berubah jadi bahan baku ke 235 itu dia mesti proses pengayaannya itu bertahun-tahun dan butuh investasinya gede Mm-mm. sekali. Yang tadi bangunan sarananya Ya, itu mesti dibangun listrik lah, air lah, betul. turbin-turbin lah begitu ya. Nah, itu butuh uang ratusan miliar sampai ribuan triliun begitu dan prosesnya bertahun-tahun. Nah, itu 60%. Nah, itu yang dikhawatirkan dia karena begitu cepat dari 2020 dari 2020-an lah. Itu peningkatannya cepat yang tadinya cuma 10% pengayaannya naik dia 20 30 ke 60. Jadi dia nguber nih sebenarnya apalagi setelah perang 7 Oktober Hamas dihabisin, Hizbullah dihabisin, dia mesti Mm-mm. mempercepat diri, memacu diri, mungkin kerja 24 jam ditambah shiftnya orangnya tiga kali kan, ditambah lagi mungkin orangnya banyak. Nah, kecuali dia punya turbinnya banyak, oh, dia akan lebih cepat. Tetapi kan semakin dia beli turbin itu semakin banyak, kan mesti butuh lagi listriknya semakin banyak lagi fasilitasnya, airnya. Jadi tergantung, makanya dia bikin beberapa fasilitas di Fordo, di Nathan, di ini ya, ya mungkin di situ dia mengharapkan hasil berapa puluh di tempat Fordo, berapa puluh di apa namanya Nathan, ya kan, dan beberapa apa fasilitas nuklir dia yang lain begitu. Karena untuk bikin satu saja hulu ledak nuklir saja itu aja butuh waktu dan investasi yang besar sekali, nggak gampang begitu. Nah, itu yang ditakutin memang kalau dia sampai 90%. Makanya sebelum dia bisa menghasilkan pengayaan ke 90% ini,
itu udah diledakkan. Nah, ini walaupun dia punya bahan bakunya udah ini dia nggak ada apa fasilitas pengayaannya ya habis lah untuk bangun fasilitas pengayaannya itu ya bisa puluhan tahun dan uang ribuan triliun begitu. Ya, jadi udah habis lah ya saya yakin udah bye-bye ya fasilitas nuklirnya. Ya, makanya saya rasa begitu diminta gencatan senjata sama Trump ya nurut-nurut aja lah dia. Oke lah saya terima dengan baik. Kan begitu. Ya kan udah nggak ada lagi koar-koar lagi saya lenyapkan Israel segala macam. Udah diem lah ya, udah lemes lah dia ya. Udah uang berapa eh, ribu triliun ya yang dikumpulkan selama ini rakyatnya kesusahan dari uang pajak makanya rakyatnya marah lu pakai uang ini nggak sesuai janji lu waktu menang 79 untuk memakmurkan rakyat Iran, untuk memberikan hasil penjualan minyaknya itu setiap tahun ke rakyat Iran ya mungkin lewat bantuan sosial dan yang lain-lain. Apa rumah sakit gratis ya kan sekolah gratis. Ternyata jauh dari kenyataan nggak ada. Ya, begitu ini lu yang ada mencengkram yang ada lu mengintimidasi rakyat lu di penjara dibunuh di itu berapa puluh ribu yang mati ya. Makanya rakyat satu-satunya negara yang diserang sama negara lain, rakyatnya sukacita, happy ya, berpesta, nyanyi, teriakin, malah ngangkat bendera Israel ya, dengan apa bendera Iran bahwa we are the friend of the Israel begitu ya. Nah, kami ini teman dengan Israel, kami ini thank you sama Netanyahu. Netanyahu tuh hero kami ya. Mereka itu satu-satunya hanya negara Iran saat ini begitu ya. Belum lagi banyak sekarang negara-negara Arab itu akhirnya terbuka ya, ya biang kekacauan selama ini dan Eropa pun juga sekarang nggak segan-segan termasuk Macron termasuk Stemmer semua ya tahu ini biang kekacauan rejim ini rejim yang jolim ya rejim yang tirani yang otoriter ya yang dibenci begitu ya bukan hanya rakyat jelata sekarang negara-negara Eropa pun berani mencela dan bahkan negara-negara Arab ini pun senang ya jadi nggak akan membantu ya mereka si Iran begitu belum lagi ya pandangannya berbeda ya Sunni dengan Syiah. Tetapi saya yakin juga bukan karena Sunni Syiahnya, tetapi karena semenjak Khamenei ini ya, ini otak ya itu ya mungkin dia karena orang agama dia berpikir cerita Muhammad ini menginspirasi dia siapapun ya sama seperti kayak ISIS kayak Al-Qaeda mau jadi pemimpin karena dia merasa umat muslim ini kan gampang dibohongin dengan agama ya apa-apa sebentar jihad masuk surga ya kan. Bisa mengorbankan harta tenaga nyawanya begitu kan untuk bunuh orang bunuh diri mereka lakukan. Nah, dia berpikir ya gue minimal ulama ada sekolahnya daripada Muhammad aja yang buta huruf aja bisa mimpin membodohi ini dia bisa jadi khilafah ya kan Osama bin Laden aja bisa ISIS aja bisa ini apalagi gue Iran ya sebagai satu state suatu negara yang punya penduduk hampir 90 juta orang ya berapa 88 90 juta orang begitu gue punya ya kan tinggal gue pakai aja nih tentara-tentara ini bangun IRGC segala orang-orang dekat gue ya untuk otoriter yang menghimpit. Pokoknya yang mau mengkritik gue semua gue masukin penjara gitu dan dia bangun lah itu model Hamas Palestina dibantu senjata segala macam ya untuk berperang tapi kalau PLO kan nggak mau ya nggak mau dia tahu nih wah, Iran ini nggak benar nih begitu makanya nggak sesuai ya PLO ya dia lebih suka dengan grupnya Arab Saudi ya yang Sunni begitu makanya ya negara-negara Arab ini ya nggak mau ngebantu Hamas ya begitu perang Hamas ini Palestina nggak bakal disupport karena dianggap sama mereka ya semuanya Mesir Arab Saudi ya Oman maupun apa Yordan Kuwait Uni Emirat Arab ya menganggap Hamas ini memang kelompok teroris, Hizbullah ini kelompok teroris, Houthi ini kelompok teroris yang menjadi pion-pionnya konco-konconya si Iran ya karena difasilitasi Iran. Nah Irannya ini pengecut, nggak berani face to face ngelawan
Ya, dia pakai pion-pion ini. Begitu ada serangan terhadap Israel atau ini, dia pura-pura ini nggak ada urusan sama kami. Padahal dia yang kirim senjata ya. Bahkan tentaranya itu yang melatih ya. Terbukti banyak mati itu di Suriah. Ngapain jenderal-jenderal ke Suriah? Ngapain mati itu jenderalnya di Libanon? Ada urusan apa mereka di Libanon? Ada urusan apa sih Haniyeh lari ke Iran, bisa dibunuh di Iran, ya kan? Ya, artinya selama ini akhirnya semua udah terbuka lah ya, apalagi di zaman internet begini kan, semuanya begitu gampang, kejadian ini langsung bisa tersiar begitu. Ya akhirnya ya sekarang sendirian lah ya, China Rusia mana bantu ya, sorry lah ya kan. Nggak mungkin begitu. Ya orang pengamat bodoh aja yang ngarepin Perang Dunia Ketiga, ngarepin Cina, Rusia. Itu kan cuma tanda diketawain orang, lu udah nggak berdaya ya. Negara Muslim mana yang lu bisa andalin untuk berperang lawan negara Israel yang penduduknya 10 juta aja, lawan 1,5 miliar penduduk, atau katakan berapa ya, minimal 1,5 miliar lah ya, Islam nggak bisa ngelawan ya, nggak bisa begitu, masih mengharapkan negara kafir pemakan babi Korea Utara, China untuk nolong, tetapi pertolongan nggak kunjung datang ya. Lu beli senjata ya boleh lah, gue kasih senjatanya yang ya tingkatnya paling 30%, 50% aja lah, nggak mungkin gue kasih lu nuklir kan gitu. Jadi udah susah dia maju kena mundur kena. Nah ini si Trump ya cuman nyelamatin muka aja ya. Kita memang berpikir wah ini gimana nih supaya bisa diruntuhkan. Ya, tapi si Trump pikirkan janganlah nanti kalau diruntuhkan malah takutnya chaos juga. Ya lebih baik terencana menggulingkannya si Khamenei ya dari dalam begitu. Kalau memang rakyatnya memang berontak, tinggal nanti dari dalam aja ya. Seperti itu. Tuh, Pak SK. Pak SK, Mm-mm. kalau